Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Rahasia Hidup Berkelimpahan. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa, hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong dan melindungi kami. Dan kalau saat ini kembali kami ada, itu semua karena kemurahan dan anugerah Tuhan saja. Bapa, saat ini kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, suatu saat seseorang meminta saran saya tentang cara menulis. Saya menyarankan supaya dia membaca banyak buku, tetapi ia menolak karena tidak suka membaca. Saya menyarankan berkenalan dengan penulis atau ikut komunitas penulis, dan ia menolak karena dia bilang saya pemalu. Kemudian saya menyarankan untuk mencari petunjuk di internet. Lagi-lagi ia menolak karena dia bilang dia gagap teknologi dan tidak punya modem. Saya menjadi agak gusar dan kemudian bertanya, kalau semua usulan kamu tolak, lalu maumu apa? Kemudian ia menjawab, ya diberi saran yang baik agar bisa menulis. Saudaraku, mengapa dia menolak semua saran saya? Tampaknya bukan karena saran itu sulit untuk dilakukan atau ia tidak bisa melakukannya, melainkan karena ia malas. Firman Tuhan memberikan peringatan khusus terhadap kemalasan yang berkaitan erat dengan rahasia hidup berkelimpahan. Menurut saya, kalau ia mau mencoba dengan tekun, lama-kelamaan ia pasti akan mampu untuk menulis. Tuhan dan juga manusia tidak bersemangat terhadap orang yang malas karena mereka memiliki kemampuan tetapi tidak mau untuk berusaha. Keinginannya banyak, tetapi ia tidak mau rugi. Maunya semua berjalan dengan mudah dan semuanya menjadi lancar. Mari kita baca Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saudaraku, ayat ini berbicara tentang dua jenis orang, orang yang malas dan orang yang rajin. Orang yang malas selalu menginginkan sesuatu, tetapi tidak pernah mau berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Mereka hanya bermimpi dan berharap tanpa mau melakukan tindakan yang nyata. Sementara itu di sisi yang lain, orang yang rajin bekerja keras, bekerja dengan tekun untuk mencapai tujuan mereka. Mereka tidak hanya bermimpi, tetapi juga mengambil suatu tindakan yang nyata. Bagaimana cara hidup berkelimpahan berkat itu? Berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita baca hari ini, berikut ini adalah beberapa cara untuk hidup berkelimpahan berkat. Yang pertama, rajin dan bertekun.
Kuncinya adalah bekerja dengan keras, bekerja dengan tekun dalam segala hal yang kita lakukan. Baik itu dalam pekerjaan, dalam kita sedang studi, sedang kuliah, maupun dalam kita melakukan pelayanan, dalam kita berbisnis. Kita harus memberikan usaha yang maksimal, usaha yang terbaik. Mari kita baca Amsal pasal 12 ayat 24. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Saudaraku, ayat ini sering ditafsirkan sebagai ajakan untuk bekerja keras, bekerja dengan tekun agar hidup berkelimpahan berkat. Namun, makna ayat ini lebih daripada sekedar bekerja dengan keras saja. Bekerja keras bukan hanya tentang menggerakkan tenaga fisik, mengerahkan tenaga fisik, tetapi juga menggunakan akal budi dan juga hikmat kita. Kita perlu bekerja dengan cerdas, memilih pekerjaan yang sesuai dengan talenta yang kita punya dan juga sesuai dengan kemampuan yang ada pada kita, serta merencanakan strategi yang tepat, strategi yang baik untuk dapat mencapai tujuan itu. Apa saja yang sedang dikerjakan, lakukanlah dengan tekun dan konsisten. Tekun berarti berusaha, terus berusaha, dan pantang menyerah meskipun menghadapi banyak rintangan. Sementara konsisten berarti menjaga disiplin dan fokus dalam pekerjaan. Tanpa tekun dan tanpa konsisten, kerja keras akan sia-sia. Berkat tidak hanya datang dari kerja keras dan tekun saja, tetapi juga dari Tuhan. Kita perlu bersyukur atas kemampuan dan kesempatan yang Tuhan sudah berikan. Kita juga perlu mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan kita, memohon hikmat dan juga kekuatannya. Bekerja keras dan bekerja dengan tekun itu penting, saudaraku. Tetapi kita juga perlu menjaga keseimbangan dalam hidup. Kita perlu meluangkan waktu untuk keluarga, untuk teman, untuk pelayanan, dan juga aktivitas yang lain. Membangun kehidupan rohani yang menyegarkan jiwa kita. Mengertilah saudaraku, firman Tuhan yang kita baca dalam Amsal 12 ayat 24 yang sudah kita baca tadi, bukan hanya tentang bekerja keras dan tekun, tetapi juga tentang bekerja dengan hikmat, dengan tekun dan konsisten, bersyukur dan mengandalkan Tuhan, serta menjaga keseimbangan dalam hidup ini. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat hidup berkelimpahan berkat, bukan hanya secara materi saja, tetapi juga secara rohani. Yang kedua, memiliki tujuan yang jelas. Apa yang ingin kita capai dalam hidup ini? Memiliki tujuan yang jelas akan membantu kita untuk fokus dan termotivasi dalam bekerja. Mari kita baca Matius pasal 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, ayat ini sering ditafsirkan sebagai ajakan untuk memprioritaskan Allah dalam hidup kita. Namun ayat ini juga memiliki implikasi yang penting tentang pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup ini. Apa hubungannya memiliki tujuan dengan mencari kerajaan Allah itu? Ketika kita mencari kerajaan Allah, kita sedang mencari sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Kita sedang mencari sesuatu yang akan memberikan makna dan juga tujuan bagi hidup kita. Ketika kita memiliki tujuan yang jelas,
Kita akan lebih fokus dan termotivasi dalam bekerja. Kita tahu apa yang ingin kita capai, dan kita tahu mengapa kita bekerja dengan keras. Bagaimana memiliki tujuan membantu kita dalam pekerjaan kita. Ketika kita memiliki tujuan yang jelas, kita tahu apa yang ingin kita capai. Hal ini membantu kita untuk tetap fokus pada tugas-tugas yang ada dan menghindari gangguan. Ketika kita tahu apa yang ingin kita capai, kita akan lebih termotivasi untuk bekerja dengan keras. Kita memiliki rasa tujuan dan arah yang jelas. Dan ketika kita mencapai tujuan kita akan merasakan kepuasan atas pencapaian yang sudah terjadi. Ini membuat pekerjaan kita menjadi lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Pahamilah saudaraku, bahwa memiliki tujuan yang jelas adalah penting untuk fokus dan termotivasi dalam pekerjaan. Ketika kita mencari kerajaan Allah, kita sedang mencari sesuatu yang lebih besar daripada diri kita sendiri. Dan ini dapat memberikan makna dan tujuan hidup kita lebih pasti. Dengan memiliki tujuan yang jelas, kita dapat bekerja dengan lebih fokus, termotivasi, dan merasa puas atas pencapaian yang sudah terjadi. Yang ketiga, percaya diri. Percayalah bahwa kita mampu mencapai tujuan kita karena Tuhan akan menyertai dan menolong kita. Jangan biarkan keraguan dan rasa takut menghalangi kita. Mari kita baca Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudaraku, kesadaran bahwa Tuhanlah pencipta alam semesta, sumber segala sesuatu dan berkuasa, membawa ketenangan dan keyakinan bagi kita sebagai anak-anak-Nya. Tuhan adalah sumber pertolongan yang sejati. Pengakuan pertolonganku ialah dari Tuhan. Hal ini bukan sekedar pernyataan yang pasif. Ini adalah pernyataan iman dan keyakinan yang teguh bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan menolong umat-Nya. Tuhan digambarkan sebagai penjaga yang setia, yang tidak pernah terlelap dan selalu siap melindungi umat-Nya. Dia adalah naungan yang memberikan rasa aman dan rasa damai dalam hidup ini. Keyakinan bahwa Tuhan menyertai dan menolong, hal ini akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi berbagai tantangan yang terjadi dalam hidup ini. Kita dapat melangkah maju dengan berani dan dengan tekad yang kuat karena kita percaya bahwa kita tidak berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menyertai dan menolong kita. Yang keempat, yang terakhir, bersyukur. Bersyukurlah atas setiap berkat yang sudah kita terima, sekecil apapun itu. Sikap yang positif dan dari bersyukur akan membuka jalan bagi berkat-berkat yang lebih besar lagi terjadi dalam hidup kita. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudaraku, ayat ini bagaikan lentera yang menerangi jalan hidup kita, menuntun kita melewati rintangan dan mengantar kita pada kebahagiaan yang sejati.
Firman Tuhan yang kita baca ini dibuka dengan seruan, jangan khawatir tentang apapun. Kekhawatiran ibarat bayang-bayang yang menghantui, yang menggerogoti kebahagiaan dan menghambat langkah kita. Namun firman Tuhan menasihati agar kita melepaskan beban kekhawatiran itu. Caranya dengan berdoa, dengan permohonan yang disertai ucapan syukur. Doa bukan hanya tentang meminta, tetapi juga tentang menjalin hubungan antara kita dengan Sang Pencipta. Membuka hati dan membuka pikiran kita kepada Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran dan memohon kekuatan serta hikmat. Di saat yang sama, rasa syukur menjadi kunci untuk melihat berkat-berkat yang telah dianugerahkan sekecil apapun itu. Sikap positif dan rasa syukur membuka jalan bagi berkat-berkat yang lebih besar. Ketika hati dan pikiran diliputi kedamaian, kita menjadi lebih fokus dalam hal-hal positif, lebih terbuka terhadap peluang yang baru, dan lebih mampu melihat keindahan dalam setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup ini. Pikiran yang positif dan hati yang bersyukur menarik energi positif pula. Kita menjadi lebih optimis, lebih kreatif, dan lebih solutif dalam menghadapi berbagai tantangan. Sikap ini menumbuhkan rasa percaya diri dan mendorong kita untuk melangkah maju dengan penuh keyakinan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, marilah kita menjadi orang yang rajin, mau mencoba dan segera bertindak, tidak menunggu sesuatu menjadi lebih mudah baru kita bertindak. Pakailah segenap sumber daya yang sudah Tuhan percayakan pada kita untuk mengupayakan hasil yang terbaik. Hidup berkelimpahan berkat bukan hanya tentang memiliki harta kekayaan yang berlimpah, tetapi juga tentang memiliki kehidupan yang penuh makna dan tujuan yang jelas. Dengan mengikuti prinsip-prinsip yang ada dalam renungan hari ini, kita dapat hidup berkelimpahan berkat dalam segala aspek kehidupan kita, baik itu hal jasmani dan juga hal rohani dalam hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang di surga, kami datang padamu hari ini dengan hati yang terbuka dan penuh kerinduan untuk hidup dalam kelimpahan berkat-Mu. Tuhan, kami akui bahwa kami seringkali tergoda untuk menjadi malas. Kami ingin hidup dengan mudah, hidup tanpa usaha. Namun kami tahu bahwa kemalasan hanya akan membawa kami pada kekecewaan dan juga pada kekurangan dalam hidup ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu untuk memberikan kami semangat dan juga kerajinan dalam bekerja. Ajarkan kami untuk disiplin dan tekun dalam segala hal yang kami lakukan. Berikan kami kekuatan untuk melawan godaan kemalasan dan fokus pada tujuan hidup kami. Ya Bapa, kami percaya bahwa Engkau adalah sumber dari segala berkat. Engkau telah menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan untuk hidup dalam kelimpahan. Kami memohon kepadamu untuk membuka mata kami, untuk melihat berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami, juga berkat-berkat yang sudah Engkau sediakan bagi kami di hari esok. Ajarkan kami untuk bersyukur atas apa yang kami miliki dan untuk menggunakannya dengan bijaksana.
Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu Tuhan, agar kuasa penyembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Sehingga karena jamahan Engkau, maka saudara-saudara kami yang sedang sakit akan menerima kesembuhan yang datangnya dari Engkau. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan yang berat. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka. Engkau memberikan cara-cara baru yang tidak terpikirkan oleh kami semuanya. Biarlah saudara-saudara kami, Engkau akan menolong, Engkau akan memberikan kelegaan, dan saudara-saudara kami boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini sedang berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Sampai bertemu kembali saudaraku, Shalom, Tuhan memberkati.